Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rosid Muhammad, channel yang edukatif dan informatif. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang shortcut ataupun jalan cepat untuk mengerjakan suatu perintah di Excel. Di sini terdapat 13 shortcut dasar yang wajib teman-teman kuasai yang akan kita bahas. Apa sih shortcut itu? Shortcut pada dasarnya merupakan jalan pintas ataupun pintasan. Jika teman-teman mau memblok suatu kalimat ataupun membuat kata tengah ataupun memberikan format tertentu, teman-teman tidak lagi menggunakan mouse, melainkan cukup menekan tombol Alt ataupun kontrol yang terdapat pada keyboard laptop ataupun komputer dan diikuti dengan huruf ataupun abjad yang tampil pada layar monitor. Seperti misalnya saya akan menekan tombol Alt, kemudian di sini ada huruf H, N, P. Saya tekan huruf H yaitu untuk home, maka di sini akan tampil berupa angka dan abjad. Apabila saya kombinasikan ALTH1, maka perintah yang akan terbentuk adalah membuat tulisan cetak tebal. Begitu juga untuk ALTH kemudian huruf K ataupun pemberian tanda koma pada suatu nomor. Langsung saja kita ke latihan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, saya memiliki data kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa di Pulau Sumatera, di mana terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, terus Sumatera Barat, sampai di provinsi paling ujung selatan yaitu Provinsi Lampung. Seperti yang teman-teman lihat, di sini masih ada kolom nomor provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, di mana kolom ini masih terlalu sempit ataupun belum rata. Begitu juga untuk barisnya. Ini terlalu lebar menurut saya dan ini masih standar. Untuk kelurahan ini, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten kota. Langsung saja kita ke shortcut yang pertama, yaitu merapihkan judul tabel secara otomatis dengan cara menekan Alt HMC. Wajib teman-teman ketahui, sebelum kita mengedit suatu data, kalimat, ataupun tabel, terlebih dahulu teman-teman blok data yang akan diedit. Misalkan dari kolom A tuh sampai kolom F ataupun dari baris 1 sampai ke baris 15. Jadi teman-teman wajib untuk memblok data tersebut. Di sini kita akan merapikan tabel. Kita blok terlebih dahulu dari kolom A sampai dengan kolom F, kemudian tekan Alt H M C. Oke, untuk baris yang kedua pun sama, kita blok, tekan Alt H M C. Sehingga judul pada tabel teman-teman sudah secara otomatis lebih rapih. Kemudian membuat tabel ataupun border secara otomatis. Pertama-tama teman-teman blok terlebih dahulu data yang akan diedit dengan cara menekan Ctrl A ataupun Ctrl A pada keyboard. Kemudian ikuti shortcutnya yaitu Alt HBA, Alt HBA. Maka secara otomatis border sudah terbentuk. Apabila teman-teman mau menggunakan garis ataupun warna pada border ataupun secara custom, teman-teman bisa mengubahnya dengan Alt HBM. Kita coba blok seluruhnya, Ctrl A, Alt H B M atau more. Nah, di sini terdapat banyak pilihan untuk baris ataupun warna. Bisa teman-teman aplikasikan sesuai dengan yang teman-teman kehendaki. Kita ke shortcut yang ketiga, yaitu merapikan kolom secara otomatis. Karena di sini kolomnya masih tumpang tindih ataupun untuk kecamatan masih kurang lebar, kita rapikan secara otomatis. Kita blok terlebih dahulu, tekan Ctrl A, kemudian tekan Alt HOI. Maka kolom akan secara otomatis rapih dengan sendirinya. Kita ke shortcut yang berikutnya yaitu merapikan baris atau row secara otomatis. Shortcutnya yaitu Alt HOA. Langsung saja kita blok kolomnya, tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian tekan Alt H
O A. Oke, nah di sini tabel barsnya sudah otomatis sama. Kemudian di sini kita akan ke shortcut yang kelima, yaitu membuat mail match pada kolom. Nah, maksudnya di sini yaitu di sini kan Provinsi Aceh. Bagaimana Provinsi Aceh ini mewakili semua kabupaten kota ini berada di posisi tengah-tengah. Caranya yaitu ALT HMC. Jadi tampilannya akan seperti ini. Begitu juga untuk yang kolom nomor ALT HMC. Untuk kolom jumlah ini pun sama teman-teman, tinggal di blok sampai di mana. Misalkan sampai di sini kolom A sampai dengan kolom C, tekan ALT HMC. Kita ke shortcut yang selanjutnya, mengaktifkan fungsi filter. Fungsi filter ini sendiri yaitu memudahkan teman-teman untuk mencari data ataupun mengklasifikasi data ketika akan diidentifikasi. Biasanya yang diaktifkan filternya yaitu yang berada di bagian paling atas tabel ataupun subjudulnya. Kita blok terlebih dahulu, kemudian tekan ALT HSF. Maka pada pojok kanan bawah terdapat kotak putih dengan segitiga arah ke bawah. Fungsi filter ini sendiri memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi data sesuai dengan kriteria yang teman-teman inginkan. Misalkan teman-teman mau filter kabupaten atau daerah tertentu, cukup diklik mana yang akan diidentifikasi ataupun yang akan ditampilkan. Misalkan kita tampilkan untuk daerah Natuna, kita klik, kemudian klik OK, maka Natuna pun akan tampil. Untuk membatalkan fungsi filternya, klik panahnya, kemudian klik clear filter. Kita ke fungsi shortcut selanjutnya, yaitu menebalkan tulisan dan dilanjutkan dengan memberikan warna pada background. Langsung saja kita blok. Misalkan kita akan memberikan cetak tebal pada huruf yang kita blok ini, kita tekan saja ALT H1. Maka secara otomatis akan tercetak tebal. Nah, untuk rata tengahnya kita blok ALT H AC. Kita berikan background warnanya, yaitu tekan ALT HH, kemudian teman-teman pilih warna yang diinginkan. Apabila teman-teman mau memberikan background warna pada data teman-teman, tinggal di blok, kemudian tekan shortcutnya yaitu ALT HH. ALT HH, kemudian tentukan warna yang diinginkan. Begitu juga untuk judul pada tabel, ALT HH, pilih warna yang dikehendaki. Oke, seperti ini. Kemudian mengaktifkan format painter. Format painter ini sendiri memudahkan kita apabila kita memiliki tabel yang banyak ataupun kolom yang banyak, maka cukup satu saja yang diberikan filter, maka kolom ataupun baris selanjutnya akan mengikuti. Kita contohkan di sini. Ini kita hilangkan warnanya. Misalkan kita akan mengcopy yang ada pada kolom A4. Kita tekan ALT HFP, kemudian sapukan ke data yang ingin dikopikan formatnya. Maka secara otomatis untuk kolom B sampai dengan kolom F formatnya sama dengan kolom A, yaitu rata tengah, background warnanya warna oranye, dan tulisannya cetak tebal. Kemudian kita ke fungsi shortcut yang find and replace. Find and replace ini sendiri memudahkan teman-teman apabila teman-teman mau menemukan suatu data dan menggantinya ataupun hanya menemukan data tertentu. Jika teman-teman amati pada layar, di ujung kabupaten atau kota ini terdapat tanda titik. Jika kita ingin menghilangkan tanda titik ini, tidak mungkin dong kita hilangkan satu-satu karena jumlahnya yang cukup banyak, yaitu sampai di bawah pun ada tanda titik. Secara otomatis bagaimana cara menghilangkannya, yaitu teman-teman tinggal blok kolom yang akan dicari, tekan Ctrl F, kemudian di sini terdapat dua
pilihan yaitu find and replace. Untuk find sendiri apa yang akan kita cari yaitu tanda titik. Kemudian di replace dengan apa? Jika teman-teman mau mengganti tanda titik dengan tanda tanya, langsung saja ketikkan tanda tanya. Kemudian klik replace all. Nah, seperti di sini tanda titik sudah berubah menjadi tanda tanya. Kita klik OK. Misalkan teman-teman mau menghapus titiknya, tinggal di blok seperti ini. Kemudian tekan Ctrl F, ketikkan titik di sini. Kemudian untuk replace-nya ketikkan 0 ataupun di delete aja. Kemudian klik replace all, maka secara otomatis akan hilang. Ataupun teman-teman akan mencari Kabupaten Siak, tekan Ctrl F, kemudian tuliskan Siak, kemudian klik find all, maka di sini akan teridentifikasi ataupun terfilter Kabupaten Siak. Misalkan kita akan mencari Kabupaten Natuna, Ctrl F, ketikkan Natuna, maka Kabupaten Natuna sudah teridentifikasi. Misalkan kita akan mencari Kabupaten Karo, posisi kita berada di paling bawah, Ctrl F, ketikkan Karo, maka kita akan menuju ke baris yang terdapat kalimat Karo. Kita ke shortcut selanjutnya yaitu mengembalikan ke jendela sebelumnya yaitu ALT tab. Nah, untuk shortcut yang ini sangat penting teman-teman, karena misalkan teman-teman membuka banyak tab seperti ini, ada 2 tab, kemudian ada snipping tool, di sini juga ada folder. Apabila teman-teman mau ke kertas kerja tadi, teman-teman tidak perlu lagi mengarahkan kursor ke layar, cukup saja tekan ALT, diikuti dengan cukup tekan ALT tab pada keyboard teman-teman, ALT tab. Jika cukup banyak, tekan saja ALT tab, kemudian arahkan arah navigasi di keyboard teman-teman. Misalkan kita akan kembali ke tutorial Excel ataupun ke thumbnail. Jadi ALT tab ini apabila kita mau ke jendela sebelumnya itu cukup cepat, yaitu tekan ALT tab. Selanjutnya yaitu mengaktifkan fungsi freeze and fence. Apabila data kita banyak seperti ini teman-teman, untuk menampilkan judul tabel agar tidak terjadi salah input ataupun agar tidak terjadi salah input ataupun salah kolom, alangkah lebih baiknya apabila kolom ini yaitu baris 1 sampai 4 ini ditampilkan pada sheet ataupun pada halaman berikutnya. Yaitu caranya diblok terlebih dahulu baris setelah judul yang akan ditampilkan. Misalkan kita akan menampilkan data sampai dengan nomor ataupun baris 1 sampai 4, maka kita blok baris yang kelima. Cukup klik, kemudian tekan ALT W F F. Hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan kolom ataupun kesalahan input data. Di sini saya tambahkan satu shortcut spesial yaitu ALT tambah sama dengan. Fungsinya apa? Kita lihat saja teman-teman. Nah, di sini terdapat kalimat jumlah. Biasanya jika teman-teman mau menjumlahkan suatu data, teman-teman ketikkan sama dengan sum, kemudian tarik datanya, tutup kurung, kemudian enter. Ini merupakan hal yang lama. Teman-teman cukup tekan ALT sama dengan, maka datanya akan terisi secara otomatis. ALT sama dengan enter. Hal ini sangat membantu apabila data yang dijumlahkan terdiri dari 1000 ataupun 500 baris. Jadi tinggal ditarik ke samping kanan. Selesai. Demikian tutorial kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya. Belajar Excel mudah dan cepat bersama Rosid Muhammad. Terima kasih.